Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, sebelumnya hari ini apakah ada yang tidak hadir? Lengkap semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita flashback dulu ke pembelajaran kita sebelumnya. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Kita sudah belajar tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia apa aja, kemudian jalur masuknya Islam ke Indonesia itu apa aja, di mana Islam pertama kali datang, dan siapa saja yang membawa Islam ke Indonesia. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat Islam masuk ke Indonesia lewat jalur apa aja? Jalur perdagangan. Jalur perdagangan, jalur apa lagi? Perkawinan. Apa lagi? Jalur pernikahan. Apa lagi? Politik. Nah, betul. Jadi, Islam itu masuk ke Indonesia lewat bermacam-macam jalur. Nah, tadi salah satunya disebutkan oleh kalian adalah jalur perdagangan. Nah, jadi Islam itu kan masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang dari berbagai macam wilayah seperti dari Arab, dari Persia, dan dari India. Nah, kira-kira nih, menurut kalian Islam itu pas pertama kali datang apakah langsung bisa menyebar langsung ke penjuru Indonesia? Tidak. Betul. Jadi Islam itu tidak bisa menyebar ke seluruh penjuru Indonesia tanpa ada bantuan dari para tokoh-tokoh lokal yang ada di Indonesia. Nah, untuk itulah hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh lokal yang membantu dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan PowerPoint terlebih dahulu. Kalian siapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang ada di PPT Ibu nanti. Yang di belakang apakah terlihat? Terlihat. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang membantu dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan nantinya mampu mengidentifikasi siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam ajaran Islam di Indonesia, kemudian mengetahui peran mereka di wilayah masing-masing, dan mengenal secara strategis bagaimana cara mereka dalam mendakwahkan ajaran Islam di Indonesia. Baik, perjalanan sejarah ini kita mulai dari ujung barat Indonesia, yaitu pada Pulau Sumatera. Nah, pada Pulau Sumatera ini ada Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Ahmad yang terkenal pada kerajaan Samudra Pasar. Nah, dua orang sultan ini adalah sultan yang sangat kaya dan sangat besar pengaruhnya pada masa itu. Nah, karena kebesaran pengaruhnya ini, Islam itu mampu berkembang dengan sangat pesat pada masa itu. Selanjutnya, selain dari dua tokoh tadi, ada Sultan Alauddin Riayat Shah dari Kesultanan Aceh. Nah, beliau ini mendatangkan para dai-dai dari kerajaan Turki Utsmani yang ada di Istanbul, Turki, untuk membantu mendakwahkan ajaran Islam di Indonesia, yang mana nanti pendidikannya itu akan disebarkan di penjuru-penjuru di sekitaran kerajaan Kesultanan Aceh. Nah, selanjutnya kita beralih ke Pulau Jawa. Nah, pada Pulau Jawa itu yang terkenal dalam penyebaran Islamnya adalah Wali Songo. Nah, kalian tentu sudah pernah mendengar bukan tentang Wali Songo? Benar. Kalau pernah,
Raja. Sunan Ampel. Sunan Kudus. Ya, apa lagi? Sunan Derajat. Apa lagi? Sunan Muria. Sunan Kemudian Jahit. 4 lagi, kan tulis sama ada 9. Sunan Gresik. Sunan Giri. Apa lagi? Sunan Bonang. Satunya Sunan Derajat. Apa Sunan? Betul. Nah, dan Wali Songo ini itu menyebarkan ajaran Islam dengan multi jalur atau tidak memakai satu jalur aja. Jadi Wali Songo ini memakai jalur, ada jalur kesenian, ada jalur kebudayaan, dan juga lewat jalur pendidikan, yang mana para Wali Songo ini itu menggagas adanya pendirian pesantren-pesantren yang mampu menjangkau pendidikan di pelosok-pelosok pedesaan yang ada di Pulau Jawa. Nah, lanjut kita beralih ke Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Pada Indonesia bagian tengah, itu Islam masuk tepatnya pada Pulau Kalimantan, yaitu pada Kalimantan Timur, yang pada masa itu Datuk Tunggang Paranggang, seorang dai dari Minangkabau, itu berhasil mengislamkan atau mengajak seorang raja, yaitu raja dari Kutai Kartanegara, untuk memeluk Islam, yang mana selanjutnya itu diikuti oleh para rakyatnya. Karena rajanya sudah memeluk ajaran Islam, rakyatnya pun otomatis akan mudah untuk masuk ke agama Islam. Selanjutnya pada Indonesia bagian timur itu ada Sultan Alauddin dari Kerajaan Goa. Sama seperti halnya dengan raja dari Kerajaan Kutai Kartanegara tadi, beliau ini itu diislamkan oleh seorang Dato Libanan juga dari ulama dari Minangkabau juga. Jadi sama seperti tadi, karena rajanya sudah masuk Islam, rakyatnya pun akan lebih mudah untuk masuk Islam juga. Nah, yang terakhir, Islam masuk ke Indonesia itu pada Pulau Maluku, tepatnya pada Kerajaan Ternate, yang mana sultannya itu belajar agama Islam ke Pulau Jawa. Beliau belajar di pesantren yang ada di Jawa, kemudian pulang ke kampung halaman, mendirikan pesantren dan mendirikan badan untuk mengawasi jalannya syariat Islam yang ada di Pulau yang disebut dengan Jalobe. Nah, sudah habis. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Salvia dipersilakan. Sebenarnya Bu, kenapa Wali Songo itu lebih memilih kesenian untuk berdakwah dengan khayalan? Baik, terima kasih Salvia atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa menggunakan wayang? Itu karena pada masa itu masyarakat Jawa itu sangat suka dengan wayang. Jadi para Wali Songo ini menyisipkan nilai-nilai keislaman lewat sesuatu yang mereka suka. Jadi kayak wayang tadi. Nah, kalau kita analogikan atau kita ibaratkan dengan masa sekarang, itu sama halnya dengan para konten kreator, yang mana mereka mendakwahkan Islam lewat konten-konten yang disebarkan di media sosial, misalnya lewat Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya. Jadi mereka ini daripada menghilangkan budaya yang sudah ada, mereka ini lebih mewarnai budaya-budaya yang sudah ada dengan nilai-nilai Islam. Jadi Islam itu diterima oleh masyarakat dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Bagaimana Salvia? Sudah paham? Teman-teman yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, berarti Ibu anggap kalian sudah paham dengan materi pada hari ini. Kalau sudah paham, kita akan bermain games. Jadi Ibu sudah menyiapkan kartu-kartu informasi. Nah, sebelum itu Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Baik, semuanya apakah sudah mendapatkan kartunya masing-masing? Sudah. Nah, jadi kalian itu ada yang mendapatkan kartu berisi pertanyaan, ada yang berisi kartu berisi jawaban. Nah, tugas kalian adalah mencari pasangan dari kartu informasi yang kalian punya. Misalnya, kalian punya kartu informasi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jawabannya adalah Samudra Pasai. Kalian cari temannya yang isi kartu informasinya berupa kerajaan Samudra Pasai. Sampai di sini paham? Paham. Ibu hitung pada hitungan ketiga, cari pasangannya. 1, 2, 3, mulai. Kalau yang sudah ada pasangan langsung maju ke depan. Langsung maju, yang sudah ada langsung maju. Kami. Ya, coba
Jawabannya melalui pemerintahan, pendidikan, budaya, dan dakwah. Benar nggak ada teman-teman? Nah, teman-teman yang tidak mendapat kesempatan untuk maju ke depan, jangan berkecil hati, tetap semangat, dan kita coba di kesempatan berikutnya. Bagaimana gamesnya, seru? Seru. Main games lagi nggak? Mau. Mikir lagi deh. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil mengenai kenapa strategi para pendakwah itu bisa berhasil dalam menyebarkan agama Islam? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Ya, jalan bersama karena keberhasilannya itu adanya kerjasama antara kekuatan politik para ulama, para sultan, pendekatan budaya yang damai dari para ulama. Betul, jadi Islam itu berhasil disebarkan di Indonesia karena adanya kolaborasi yang harmonis antara para sultan dengan pendekatan yang struktural dan para ulama dengan pendekatan yang secara budaya dan secara pendidikan. Nah, dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengambil nilai kebijaksanaan dan toleransi, yang mana di masyarakat Indonesia kita sekarang yang majemuk ini, yang beragam, kita dapat mengambil pelajaran dari para tokoh-tokoh sebelumnya, yang mana ketika kita ingin menyampaikan sebuah ide, gagasan, ataupun kebaikan itu harus dengan yang santun, sopan, dan juga tidak memaksakan kehendak kita, dan tentunya tetap menghargai budaya yang ada di sekitar kita. Nah, karena waktu kita sudah berakhir, maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kalian silahkan baca pada halaman 45 mengenai dampak dari berdirinya kesultanan yang ada di Indonesia yang akan kita didiskusikan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.